menemukan perusahaan kami adalah Pak Setiawijaya Yulianto yang sebenarnya akrabnya dipanggil Pak Ayu. Jadi nama Ayu itu sebenarnya uh, laki-laki gitu ya. Dan Wow, yang silakan. pertama-tama pasti kan produk kami udah SNI semua ya. Jadi kualitas dengan kadar dan standar semuanya sudah mengikuti standar nasional Indonesia. Mengedukasikan customer ya, memberitahu mereka gimana cobalah membeli perhiasan dengan uang dingin, Kak. Jadi karena kalau misalnya perhiasan ini buyback policy-nya digunakan di jangka waktu yang pendek, nanti malah nggak kerasa untungnya seperti itu. Hmm. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk. Program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas brand yang mestinya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, terutama para wanita yang gemar menggunakan atau bahkan mengkoleksi perhiasan emas, yakni PT Ayu Sejati atau dikenal dengan merek dagang Ayu. Dalam riset Top Consumer Preference Brand 2023 yang dilakukan oleh Infobrand TV bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, Ayu menjadi salah satu merek perhiasan pilihan konsumen di Indonesia untuk kategori cincin emas. Riset tersebut tentu menjadi bukti bahwa cincin Ayu, merek Ayu Gold, merupakan salah satu merek pilihan konsumen Indonesia yang dipilih, diulas, dinilai baik oleh konsumen Indonesia. Untuk diketahui, PT Ayu Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacture perhiasan. Berdiri sejak tahun 1982 di Surabaya, perusahaan ini mempunyai komitmen untuk mempertahankan standar kualitas quality control yang sangat tinggi di dalam semua produk yang dihasilkan oleh Ayu Gold. Lantas, apa saja produk perhiasan yang ditawarkan, keunggulan yang dimiliki, bahkan bagaimana cara mendapatkannya secara online. Untuk itu, kita akan berbincang langsung untuk mengupas secara lanjut dengan perwakilan dari PT Ayu Lestari, yaitu Ayu Gold. Sudah hadir bersama saya Ibu Caroline Yulianto selaku Creative Director. Halo Bu Caroline, apa Halo, kabar? selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita talk show biasanya kita memang nggak menyapa dengan selamat pagi. Oh gitu ya, jadi selamat apa Iya, nih? iya. Tapi kita biasanya memang pengennya anytime mereka selalu merasakan semangat pagi. Thank Oh you sudah gitu ya, disapa selamat pagi. selamat pagi, selamat Oke, makan ya. apa kabar Bu Caroline? Baik, baik sekali. Baik ya. Oke, gimana? Bisnis lancar? Banyak orderan? Bisnis organ numpuk. Orderan numpuk, apalagi online ya. Iya, harus optimis kan. Harus optimis. Oke, baik Bu Caroline, sebelum kita mulai, sapa dulu dong sobat brand yang dimanapun mereka berada untuk Halo, yang menyimak talk show kita, silakan. halo Sobat Brand, salam kenal. Kami dari Ayu Gold, saya representatifnya Ayu Gold yang melakukan creative directingnya Ayu. Nama saya Caroline Yulianto dan sudah berapa lama ya kerja di Ayu? Rasanya mungkin sekitar 10 sampai 15 tahunan saya sudah menghandle Wow, kreatifnya Ayu. wow, lebih dari 1 dekade ya. Iya, Sudah wah. bergabung, luar biasa ya, luar biasa. Dedikasi yang sangat luar biasa ya. Artinya di sini kalau Bu Caroline sebagai kreatif direkturnya, otomatis stylenya nih udah pasti taste stylenya mahal ya. Oh, aduh. Mahal harga harga emasnya yang selalu naik terus ya. Kalau Iya, investasi
di emas kan nggak akan rugi ya Bu Ayu ya, Bu Ayu, Bu Karolin ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Sobat Brand dan Ayu Girls ya, sapaannya saya tadi dapat bocoran ya, sapaannya dari komunitas Ayu Gold ini Ayu Girls ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai brand dari Ayu sendiri, bagaimana Ayu ini mengepakkan sayap perusahaannya, khususnya berasal dari Surabaya sehingga mampu bertahan sampai hari ini dengan market yang luar biasa. Karena siapa yang nggak suka gold ya? Saya rasa pangsa pasar yang besar khususnya adalah para wanita. Oke, baik. Kita akan mulai dengan sebelumnya kan Bu Karolin, kita tahu bahwa bisa dijelaskan terlebih dahulu perusahaan PT Ayu Sejati yang juga kita kenal ya dengan merek Ayu, kira-kira hadir sejak kapan? Tadi saya sudah spill sedikit, dan bertempat di mana dan dikembangkan oleh siapa untuk Sobat Brand mengenal lebih dekat brand Ayu. Silakan. Ya, jadi brand kami sudah dimulai dari sejak tahun 1982. Yang menemukan perusahaan kami adalah Pak Setiawijaya Yulianto, yang sebenarnya akrabnya dipanggil Pak Ayu. Jadi nama Ayu itu sebenarnya laki-laki gitu ya. Dan Wow. itu banyak yang nggak tahu loh, soalnya banyak Oke. yang oh, itu nama saya. Bukan, itu nama penemu brand kami. Jadi itu Pak Ayu. Mhm. Orang Tionghoa zaman dulu kan namanya seperti itu ya, panggilannya Afan, Mhm. Ayat, apa gitu. Jadi Simple, simple. Kalau zaman dulu simple banget. betul. Jadi itu nama panggilannya dia sejak kecil. Mhm. Dia dimulai dengan modal, dia sebenarnya dari Samarinda. Beliau dari Samarinda, dia merantau ke Surabaya ini dengan modal yang sangat kecil. Pada waktu itu beliau membuka toko emas. Karena Mhm. modal yang sangat minimal sekali, pada waktu itu Bapak Ayu tidak bisa compete dengan toko-toko sebelahnya beliau. Karena toko sebelahnya beliau, wow, toko yang sangat etalasenya numpuk sekali dengan emas. Jadi Mhm. pada itu dengan jeripayah dia akhirnya memikirkan untuk memulai pertukangan. Jadi mulai membuat perhiasan karena waktu itu Oh. dia nggak bisa jual gitu. Jadi mulai dari dia sendiri, beliau sendiri yang melakukan pembuatan perhiasannya sampai akhirnya ada tukang-tukang yang ikut dengan beliau, satu tukang, dua tukang, dan mulai bertumbuh di sana. Setelah dia juga menikah dengan Ibu Ayu, kita panggil beliau Ibu Ayu. Oh, akhirnya hadirlah Ibu Ayu ya. Hadirlah Ibu Ayu yang menemani Bapak Ayu. Oke. Dari sana mereka mulai merintis berdua untuk fighting dengan modal yang sangat minimal tersebut. Mhm. Sampai pada waktunya anak-anaknya Ibu Ayu dan Bapak Ayu lulus sekolah. Jadi ada 3 anak perempuan yang akhirnya mulai bergabung di perusahaannya juga. Jadi tidak ada Mhm. laki-laki sama sekali di perusahaan Oh. Ayu. Hanya Hmm. Ayu, Ibu Ayu, dan 3 anak perempuannya, termasuk saya Mhm. yang Mhm. akhir begitu. Oke, berarti memang ini mencerminkan bisnisnya ya. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ayu mencari sosok Ayunya ya, Betul. dan ketemulah Ibu Ayu dan 3 anak Ayu lainnya. Komplit Iya, berarti ya. Salah satunya adalah Bu Karolin ya. iya, Salah betul. satunya adalah Bu Karolin. Oke, Sampai menarik sekarang ya. dipanggil Cici Ayu, jadi bukan Ibu Karolin, dipanggilnya Cici Ya, Ayu. justru itu saya pun dari awal akhirnya memanggilnya Ayu. Iya, Oke, tapi menarik ya, nama yang sangat singkat, padat, dan mencerminkan sebuah perwakilan dari produk. Kalau Ayu kan kalau Jawa itu cantik ya, Ayu nah, itu kan memaknainya, ya wanita sekali gitu ya, nama iya. Ayu itu wanita sekali. Jadi zaman Artinya, mungkin 10-15 tahun yang lalu, sewaktu kita ada
panca perubahan, Mm-mm. sempat waktu itu memikirkan apakah kita harus ganti nama ya, apakah nama Ayu itu terasa kayak kurang keren atau kayak gimana, Mm-mm. apakah harus Mm-mm. ngarah ke arah-arah bule. Tapi pada Eh, waktu itu saya ngomong ke Pak Ayu, jadi papa saya mm-mm. ngomong ini nama yang sangat historical sekali dan Mm-mm. juga nama Ayu tuh kita harus proud karena itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa Ya, dan kita ya. produced by Indonesian juga. Jadi kita Nah, harus bangga akan nama itu dan bagaimana caranya supaya konsumen Ayu pun merasakan mereka bangga memiliki barang produksi Indonesia yang mm. bermerek Ayu, yang kerasanya cantik-cantik Mm-mm. perhiasannya untuk Mm-mm. Mm-mm. mereka Ayu-ayu gitu. Iya. Kayaknya kalau diganti saya yang pertama kali orang protes sepertinya. Iya, jadi untung ya tidak dirubah. Iya, iya, janganlah ya, karena historinya panjang. Sebuah Iya, pencarian, penyematan nama itu kan pasti memiliki histori ya, iya, betul. story behind dari brand itu pasti ada ya, gitu. Iya, Oke, saya akan panggil mungkin ini ya, bergantian Bu Ayu atau Bu Karolin ya. iya, Nanti mungkin bisa dijelaskan Bu Karolin bahwa kan sekarang sudah berkembang ya usaha yang dari tahun 1982 dan saat ini sampai saat ini berarti kalau boleh tahu apakah toko ini hanya ada di Surabaya saja, ataukah ada di beberapa kota untuk yang tersebar di beberapa kota lainnya untuk mendapatkan market yang kita tahu market Indonesia besar sekali dan kira-kira ada berapa banyak toko yang sudah dimiliki oleh Ayu Gold? Oke, jadi Ayu kan bergerak di bidang manufacturing. Otomatis berarti produk-produk Ayu tersebar di seluruh Indonesia, Oke. toko emas yang terpercaya. Jadi sebenarnya apakah toko kita ada atau tidak, ada dengan partner-partner bisnis kami yang tersebar. Untuk Oke. official store Ayu sendiri, itu kita ada di beberapa marketplace, platform marketplace yang baik. Ya, jadi hanya ada di sana dulu. Didoakan semoga kita akan berkembang. Semoga di berikutnya mungkin ada showroom dan lain sebagainya di mana Ayu Girls bisa enjoy Ayu experience. Jadi didoakan ya Kak. Oke, menarik ya. Berarti kan memang karena ini manufacture, jadi kan memang tidak langsung direct selling ya, tapi Mhm. memang berpartner dengan partner-partner toko emas ya, yang ada di Ya, seluruh Indonesia ya. Artinya mendistribusikan semua emas-emas yang sudah diproduksi Ayu ini ya, ya. sehingga bisa digunakan oleh wanita-wanita di Indonesia. Betul. Menarik, menarik. Oke, saya kan kemarin mengamati Bu Karolin ya, bahwa selain cincin emas yang masuk ke dalam riset pada saat kita melakukan riset Top Consumer Preference Brand 2023, bahwa Ayu sebagai merek pilihan konsumen. Lalu boleh tahu produk apa saja yang kira-kira ditawarkan dan varian apa saja yang dimiliki oleh Ayu Gold. Karena kan pasti banyak sekali ya, apakah ada semua yang terkait dengan jenis-jenis emas yang sifatnya lifestyle gitu ya, Ya. fashion. Nah, itu apakah ada? Silakan. Varian kami sebenarnya banyak sekali. Jadi dari atas kepala rambut sampai ujung Ah, kaki. Jadi ada pastinya ada anting-anting, oke. kalung, kami pastinya ada cincin yang sobat brand juga tahu kami ada, gelang-gelang ada, gelang kaki ada, kalung sampai yang lebih mewah untuk seserahan atau pernikahan. Itu semua kami juga ada. Oke, berarti memang dari ujung kepala sampai ujung kaki memiliki kemungkinan produk itu diproduksi oleh Ayu. Iya, pastinya. Soalnya wanita harus terbling-bling satu badan. Gitu ya. Iya.
Iya, memang seperti namanya, Bu, wajib ayu. Iya, wajib ayu. Habis ini Iya. bikin hashtag kita ya, wajib ayu. Wajib ayu ya. Kalau wanita itu memang wajib ayu, bukan wajib cantik, tapi wajib ayu. Iya, wajib ayu. Oke, Bu, boleh nggak share apa sih yang menjadi keunggulan dari perhiasan emas Ayu Gold ini? Karena saya tahu ya, kita tahu juga bahwa banyak sekali produk-produk emas ya, merek-merek yang lain, sehingga kalau kita beli emas sebenarnya ya depend gitu loh, nggak terlalu Ya, beda jauh ya, sama aja karena kita mengikuti harga emas kan di pasaran iya, kan, caranya betul. itu. Ya kan? Terus apa yang harus mendorong konsumen, khususnya para wanita, datang ke rekan-rekanan toko Ayu gitu ya? Ini untuk membeli produk Ayu. Apa yang membedakan, Bu? Silakan. Yang pertama-tama, pasti kan produk kami udah SNI semua ya. Jadi kualitas dengan kadar dan standar semuanya sudah mengikuti standar nasional Indonesia. Itu satunya. Mm-mm. Jadi pasti ada kepercayaan pada brand Ayu. Dan untuk yang kedua, kita selalu mengeluarkan desain yang rasanya bikin bikin wanita-wanita Ayu Girls tuh kayak ada gregetnya karena mereka pengen mengkoleksi produk-produk kami. Jadi salah satu Oke. keunggulan kami, apalagi di cincin, itu kita selalu create produk yang bukan hanya trending, tapi juga everlasting. Jadi maksudnya Hmm. everlasting itu kita nggak suka ya kalau dipakai cincin terus kayak, aduh cincin kamu jadul gitu. Itu cincin yang Hmm. Hmm. 10 tahun lalu. Nah, Oke. padahal waktu saya pertama kali masuk ke Ayu, kita create Ayu Original Stack. Jadi itu cincin kayak semacam cincin listring aja. Dan ini umurnya sudah 10 tahun, tapi ini salah satu best sellingnya kami. Karena kita mau membalancekan di antara produk yang fashion dan trending, tapi juga tetap klasik, supaya kita semua bisa sayang oleh cincin itu dan produk itu. Dan sewaktu kita produce new collection, itu kita selalu memikirkan kita yang lalu-lalu koleksi kami itu seperti apa, supaya kalau ada yang baru, kalau dikawinkan istilahnya produk tersebut, Hmm. itu menjadi sesuatu yang lebih indah lagi. Ini yang Hmm. lalu kami trying untuk educate Ayu Girls juga. Jadi Hmm. mereka di produk kami itu sebenarnya disayang gitu. Jadi mereka simpen aja barangnya, nanti dikoleksi nambah satu terus dipakai, digabung dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya unik bagi mereka gitu. Jadi stacking yang unik yang hanya belonging ke mereka karena mereka udah Hmm. koleksi dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dan dipakainya sampai sekarang. Begitu. Artinya kuncinya adalah di kreatif desainnya ya. Iya, kami Ya rasa kan, soalnya sehingga yang tadi disampaikan ada produk yang memang diciptakan bukan cuman one time atau short ya, time gitu ya, tapi long lastingnya juga benar-benar difikirkan. Jadi Ayu Girls misalnya konsumen 10 tahun lalu, 20 tahun lalu dia tetap pede menggunakan ya, Ayu Gold gitu ya untuk keseharian mereka karena mereka nggak akan kehilangan ini apa stylenya ya ya, apa ya bahasanya tuh nggak kehilangan eh, fashionnya ya biasanya kan betul. orang kalau oh udah fashion lama nih gitu kan sehingga Ya, mereka harus beli ya kalau harus beli mah wajib ya namanya wanita ya, spendnya ini udah dapet eh, sudah dapat sebagai penggunanya untuk mempercantik diri dan investasi pula ya. betul. Hanya kalau kita membeli produk gold salah satunya. Oke, menarik Bu Caroline. Berarti kalau dari keunggulan yang tadi saya juga Bu Caroline paparkan dan saya conclusionkan tadi sedikit, berarti boleh tahu strategi marketing apa yang dijalankan oleh Ayu Gold ini sehingga dari manufacturing ini partner-partner itu dengan senang hati ya menjual produk Ayu gitu ya sehingga eh,
Ayu Gold ini menjadi salah satu pilihan konsumen Indonesia yang disukai, diulas, dan direkomendasikan. Tentunya itu yang paling menarik. Lalu strategi apa sih yang sebenarnya Sobat Brand ingin tahu? Nih strategi marketingnya apa ini dari Ayu Gold ini? Silakan. Jadi strategi yang pertama pasti kita karena kita producing perhiasan, kita harus tahu benar-benar tren yang ada terjadi secara lokal karena tren lokal itu juga sangat bagus ya. Tapi kita juga harus mengetahui tren-tren yang ada di luar, apa yang kita bisa bawa masuk ke marketnya kita. Itu salah satu hal. Dan yang kedua, untuk tidak pernah melupakan jati dirinya kita. Jadi Ayu itu sebenarnya apa? Produknya kita itu, aku pengen kalau customer ngelihat, wah ini nih barangnya Ayu nih pasti. Jadi jati dirinya kita tuh jangan sampai kehilangan karena mati-matian mengikuti tren. Itu tuh sangat penting sekali. Dan juga ketiga, kualitas produksi kami pasti harus dijaga terus supaya kepercayaan yang selama ini kami sudah dapetin dari Ayu Girls dan juga dari partner kami supaya tidak kehilangan. Jadi itu dari kualitas sampai kadar emas sampai after service itu semua kami harus keep up gitu. Artinya memang produk yang paling menjadi poin utama ya. Kualitas produk ya, kualitas produk menjadi poin utama, menjadi value bagi Ayu Gold untuk di-deliver ke Ayu Girls ya, sehingga dan Ayu pun selalu mengingatkan ke kita untuk memproduksi barang itu jangan dipikirkan hanya keuntungan. Kita semua kerja pasti mau mencari keuntungan, tapi harus diingat kita fondasinya adalah satu keluarga yang suka dengan perhiasan. Yang kami semua tiga bersaudara itu benar-benar tiap hari pakai perhiasan. Jadi kita harus mendesain sesuatu yang mengikuti karakter-karakter anak-anaknya Ayu ini yang kita benar-benar pakai secara pribadi dan kita menyukai perhiasan tersebut dan kita yakin ini semuanya akan bisa ditranslatekan ke konsumen Ayu gitu. Artinya dengan menggunakan produk Ayu Gold ini wanita bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan jati diri masing-masing ya. Pasti, supaya ya. loh, nggak boleh cuma pakai kaos aja, nggak ada perhiasan, kan jadi kayak roti tawar nanti. Iya, benar. Bu, kalau bicara strategi marketing, selain produk yang menjadi salah satu value utama, sekarang kan sudah di eranya digital ya. Bahkan Ayu ketika kami melakukan survei top consumer preference itu pun salah satunya keluar menjadi produk yang direferensikan, disukai, direkomendasikan. Itu karena kita temukan ulasannya banyak sekali di dunia digital. Strateginya seperti apa Bu yang dilakukan oleh Ayu Gold? Karena kita tahu bahwa ketika bicara tentang produk yang di delivery ini kan bukan produk kita ngomong apa ya yang bukan bernilai besar. Kalau ini kan emas, seperti apa Bu secara secure-nya ya dalam saat mendeliverinya, terus bagaimana strategi dalam proses menjual dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk proses marketingnya itu sebenarnya dari ujung awal adalah mempresentasikan perhiasan ini secara cantik ya harus ya, karena semua kalau dari social media atau dari marketplace itu semua kan sangat visual. Jadi yang pertama kita harus ada tim digital yang bisa menunjukkan membuat foto yang cantik, tapi otomatis harus foto yang terpercaya. Jadi bukan terlalu diedit sampai produk tersebut nggak kelihatan seperti aslinya. Jadi nggak boleh dioplas-oplas terlalu banyak gitu. Ya, dan juga kita juga menyediakan banyak foto-foto yang supaya konsumen Ayu Girls itu bisa melihat, kalau bisa mengimajinasikan kalau pakai produk ini tuh di tangan saya itu seperti apa gitu. Jadi real picture-nya ditambah juga di Instagram
saya pribadi juga sering memakai produk apa yang ada di marketplace supaya mereka pun bisa melihat, oh kalau dipakai seperti ini, kalau di styling seperti ini, di stacking seperti itu. Jadi visual itu sangatlah playing very important role sekali untuk kita. Dan yang kedua adalah karena konsumen marketplace ya, mereka pasti akan chatting banyak sekali dengan customer service kami. Jadi bagaimana kita men-training customer service tim kami untuk supaya konsumen tuh tidak ngerasa, kadang-kadang tuh mungkin ada yang terasa malu nanya, ada yang terasa mungkin kok customer service-nya tidak ramah, aku jadi males lagi ngobrol sama mereka. Karena kan kita pasti maunya konsumen tidak lari dari waktu chatting ya, supaya akhirnya goal untuk menjadikan itu sebagai transaksi. Jadi itu customer service sangat playing an important role, satu tool marketing yang sangat penting sekali, dan juga informasi apa yang kita berikan ke konsumen supaya konsumen itu percaya. Jadi dari itu edukasi SNI, edukasi kadar, edukasi buyback, itu semuanya kita harus transparan ke konsumen, begitu. Termasuk safety-nya, Bu? Seperti apa, Bu? Safety-nya. Nah, kalau untuk marketplace ya, marketplace kan sebenarnya tempat yang sangat aman sekali karena semuanya kan ada asuransinya. Oke. Jadi kita mereka sangat takut sih, banyak sangat takut karena apalagi yang pertama kali mencoba untuk membeli online, ragu gitu ya, apalagi kalau tempatnya mereka kayak jauh sekali gitu, mereka takut. Iya, kita selalu memberikan mereka assurance kalau semuanya sudah terasuransikan, termasuk juga kalau order melalui WhatsApp atau websitenya Ayu, itu semua juga akan tercover dengan insurance yang kami yang membayarnya, bukan konsumen. Gitu. Oh, jadi memang sudah bekerja sama dengan insurance ya. Jadi paling tidak konsumen akan lebih safe ketika dia order, tidak khawatir bahwa ini kan emas soalnya ya, Bu ya. Ini kan gold, yang dibeli tuh gold ya. Bukan produk lainnya yang sekiranya ini bisa dijual kembali. Kalau emas itu kan bisa dijual kembali. Kalau produk yang lain kan sulit ya rasanya ya. Jadi memang lebih artinya konsumen tidak perlu khawatir karena sudah bekerja sama dengan asuransi ya untuk memprotek agar konsumen jauh lebih safe gitu. Menarik. Berarti kalau boleh tahu sejak kapan Bu menggunakan marketplace di era digital saat ini? Dan tujuan utamanya seperti apa ketika menggunakan platform marketplace? Jadi sebenarnya marketplace kami itu tidak tua-tua banget loh Kak. Jadi kita mulai sewaktu COVID. Oke. COVID, udah pada lupa ya COVID itu berarti apa? Nggak semuanya COVID membawa ini ya bencana ya. Jadi gold ini membawa berkah. Iya, betul. Pasar baru, oke. Ya, jadi sewaktu ada kesusahan kan kita harus mikir ya. Jadi pasti ada solusi juga dalam bencana tersebut. Ya, jadi waktu itu kami memang toko-toko emas, partner-partner toko emas banyak yang tutup. Dan juga grosiran kami banyak yang tidak kerja juga. Jadi pada waktu itu kita tidak mengharapkan untuk komunikasi di antara kami ke Ayu Girls itu terputus kan. Jadi waktu itu mikirnya wah gimana ya caranya gitu. Jadi akhirnya sudah kita memberanikan diri untuk start project ini. Kita pikirnya ya sudah di welcome atau tidak, kita coba saja. Wah, tahu-taunya resultnya sangat bagus-bagus sekali. Ayu Girls juga happy banget ngomong, wah Kak, saya biasanya memang mencari nih produk Ayu karena produk Ayu tidak ada di area kota kami, misalnya seperti itu. Jadi mereka senang banget sewaktu bisa ada akses ekstra. Jadi ini menjadi channel ekstra kami untuk berkomunikasi ke Ayu Girls seperti itu. Langsung ya berkomunikasi untuk dapat feedback langsung dari Ayu Girls dimanapun mereka berada, sehingga wah sayang nih kalau nggak dilanjutin. Ya kan? Iya, jadi waktu itu karena bagus sudah jadi income nih, cuan udah ada nih.
enggak. Dan kan kalau misalnya kita mulai bisnis, apalagi di bidang emas ini, harus eksis terus gitu kan Kak. Jadi Ya. nggak boleh kita ada hari ini, terus besok karena sibuk, pabrik udah mulai jalan seperti normal, kita tutup. Itu nggak akan. Karena kan nanti mereka bingung, nanti buyback-nya gimana, ini gimana. Jadi kita harus selalu maju untuk area yang marketplace juga. Oke, menarik. Berarti kalau boleh tahu tantangannya apa, Bu, ketika masuk ke dunia online atau digital pada saat menjual perhiasan? Tadi kan bicara tentang secure, sudah pasti sudah ada protect ya, dari Ya, asuransi yang memang sudah difikirkan dengan baik, sehingga konsumen percaya akan delivery-nya tadi ya. Tapi ya. tantangan terbesar saat memulai pada saat kondisi COVID, kita tahu COVID ya, semua ngerem untuk belanja tuh semua ngerem. Enggak loh, itu enggak Iya, benar tetap itu. salah kan? Tetap salah kan? Jadi pada Ternyata waktu yang hobinya shopping tetap shopping ya. iya, betul. Jadi Tantangan terbesarnya apa, Bu? tantangan terbesar waktu itu adalah untuk ngebarcode ya Kak, karena kan Oh, otomatis oke. waktu mulai harus ngebarcode barang untuk masukin ke platform-platform tersebut. Jadi dan waktu itu kan kantor juga tutup. Jadi kita bingung nih kayak gimana caranya barang di rumah nanti kok tapi pegawai di mana gitu. Jadi kita waktu itu figure out a new way of working itu yang agak sangat challenging sekali, apalagi kita belum pernah memang menjual secara online, jadi ya itu lumayan lumayan kerja sampai tengah malam sampai subuh. Ya, Gitu. Jadi challenge-nya adalah humannya karena kita tidak ya. boleh saling bertemu pada saat waktu itu. Kayaknya bukan Ayu Girl saja deh. Semua juga begitu ya. Berarti pada saat memulai di digital, tantangan terbesar malah memang human ya. Orderan Iya, tetap banyak, iya, humannya humannya bingung. karena harus jaga jarak ya. Kita karena Iya, memang harus jaga jarak yang kita harus menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang kala itu terjadi pandemi COVID-19 ya. iya. Oke. Yuk, Tapi tidak selamanya menjadi bencana, akhirnya menjadi berkah. iya, Buat Gold. itu belanja banyak sekali kalau sewaktu COVID itu mungkin semuanya pada di rumah. Ya, Dan gabut kata orang gaul, anak-anak zaman sekarang tuh gabut. Jadi saking gabutnya, iya, akhirnya scroller ya, iya, itu masuk scrolling ranjang. panjang. Nah, itu sekarang Iya, sebenarnya happy banget waktu itu. iya, iya. Oke, oke, menarik, menarik. Eh, Dilanjut dengan pertanyaan yang memang cukup menggelitik di pikiran saya ya, terkait dengan perhiasan yang kita tahu kalau misalnya kita sudah beli, biasanya kan ada kebutuhan dan kita butuh uang gitu ya, dengan segera otomatis yang namanya kita beli emas ya ini bisa dipergunakan juga untuk kita sewaktu-waktu perlu ya kita bisa jual. Nah, seperti apa Bu layanan Purnanya setelah konsumen membeli, terus ketika mereka punya kebutuhan dan untuk menjual, bagaimana prosesnya yang diberlakukan oleh Ayu Gold? Oke, pertama-tama kita selalu mengedukasikan customer ya, memberitahu mereka di mana cobalah membeli perhiasan dengan uang dingin, Kak. Jadi karena kalau misalnya perhiasan ini buyback policy-nya digunakan di jangka waktu yang pendek, nanti malah nggak kerasa untungnya seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. awal-awal kita harus infokan mereka kalau lebih baik perhiasan dibeli dengan uang dingin, jadi kakak atau konsumen Ayu Girls bisa menyimpannya sampai waktu lama dan di mana mereka membutuhkan uang selalu bisa kontak ke kami, tapi pasti harus ada sertifikat aslinya yang Terms and dimana condition lah ya. betul, yang bisa membuktikan kalau itu beli di tempatnya kita. Nanti admin akan menunjukkan juga ada chart yang mereka menunjukkan step by step guide untuk buyback-nya seperti apa. Hmm. Setelah itu produk pasti harus akan dikirimkan ke warehouse-nya kita di Surabaya, Hmm. di mana itu Hmm.
akan dites dulu untuk memastikan oh ini barangnya asli, produk kami, dites kadarnya juga, dan mungkin sekitar 1 sampai 3 hari nanti admin akan mengembalikan buyback money-nya ke konsumen begitu. Berarti memang direct ya Bu. Kalau ini secara online, dia beli online, berarti buyback-nya direct online juga ya. Artinya Ya, dia delivery, dicek juga, setelah itu baru ada proses dan terdelivery dengan baik, sehingga tertransferlah senilai uang yang sudah dinilai berdasarkan produk dan sertifikat term and condition tadi ya. Nah, betul. kalau mereka sudah beli secara online, apakah bisa gitu langsung ke toko rekanan dari Ayu Gold gitu? Bisa, jadi tapi itu otomatis mengikuti kebijakan toko emasnya masing-masing Oh, ya. Jadi mereka punya harga buyback seperti apa, itu kan semuanya di luar dari kontrolnya kami gitu. ya. Jadi kita lalu merekomendasikan di mana kakak beli produk tersebut, jualah juga kembali ke toko tersebut. Karena pasti harusnya ya akan mendapatkan deal yang lebih baik seperti itu. Berarti memang bukan menjadi sebuah persoalan ketika mereka butuh ya bisa datang ke toko rekanan ya, Ya, ya betul. tanpa Kan karena mengikuti emas dari tetap emas. iya, emas pasti diterima Bu. Iya pasti diterima, nggak Ya pasti mungkin. diterima. Ya itu untungnya kita shoppingnya emas begitu Iya, Bu ya kan. jangan cuma baju, kalau minta dibalikin nanti tokonya ngel. Iya, oke, menarik, menarik. Ya, artinya Ya. memang segala sesuatunya tetap mengikuti term and condition ya. Bu Karolin, kan tadi saya menarik sekali ya, Ayu Gold ini mengeducate market dengan market Ayu Gold ini kalau mau investasi emas ya, sekalian menggunakan dan berinvestasi, gunakanlah uang dingin gitu ya. Menarik Betul. sekali ya, uang dingin. Nah, kalau Iya. kita familiarnya mungkin uang nganggur bahasanya gitu ya. Kalau uang nganggur ya, kalau uang nganggur artinya ada uang lebih ya investasikan ke emas. Iya. Sehingga ada nilai tambah di situ karena nggak mungkin ketika kita baru beli terus kita jual ya kan. Itu Hmm. pasti nggak akan Nah, dapat apa-apa ya kan. iya. Udah pasti kan karena di situ ada karena perhiasan yang dijual ini sifatnya adalah fashion ya kan. Iya. Kalau fashion kan bukan logam mulia yang kita harus mengikuti pasaran, pasti kan ada nilai desainnya yang pasti Iya. akan potong, nilai Iya. lebur dan lain sebagainya. Nah, kenapa sampai mengeduket seperti itu, Bu, yang uang dingin? Bisa jadi kan memang mereka pengen investasi tapi sekarang punya duit, ya tapi besok saya mau beli. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi yang harus mereka pikirkan dari sisi kerugiannya? Jadi kalau mereka memang melihat emas sebagai investasi itu memang betul, tapi di mana kalau mereka melihat perhiasan emas ini sebagai investasi, kalau beli hari ini dan besok dijual itu investasi, itu kan pemikiran yang belum benar gitu ya Kak. Jadi kan kita harus menginformasikan emas memang dipakai sebagai investasi, di mana kalau itu jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek, kakak mau pakai hari ini karena ada pesta, dan besok dijual, harus mengerti kalau pasti akan ada potongan. Dan dimana kalau mereka mengerti, kita pasti dengan senang hati melayani. Tapi jangan sampai persepsinya itu akhirnya salah karena pemikirannya itu selalu emas sama dengan investasi. Betul, emas sama dengan investasi di mana memberikan jangka waktu yang tepat. Ya. Begitu. Sobat Girl dan Sobat Brand dengan Ayu Girls ini sudah paham berarti ya bagaimana memanfaatkan uang dinginnya untuk investasi. Ya mungkin salah satunya adalah masuk ke investasi emas gitu ya. Iya. Oke, Bu, kita lanjut ke channel penjualan yang kita tahu bahwa tidak terlepas sosial media ini memberikan pengaruh besar ya terhadap peningkatan penjualan produk ya. Sejauh mana sosial media yang digunakan oleh Ayu Gold ini mempengaruhi tingkat penjualan dan sejauh mana cara memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan dari Ayu Gold ini?
Oke, untuk social media tuh kita sudah pakai lama banget ya, especially seperti Instagram. Itu kami punya Instagram tuh sudah semenjak mungkin 10 tahun. Jadi komunitas yang ada di dalamnya itu benar-benar komunitas yang sayang dan suka sama perhiasan emas. Dan mungkin itu konsumen Ayu Girls, ada juga toko-toko emas partner atau wholesaler kami yang juga ada di dalam Instagram komunitas kami. Jadi memakai sosial media Instagram itu sangatlah penting karena itu jadi brandingnya kami secara keseluruhan, bukan hanya ke Ayu Girls tapi ke toko-toko emas partner untuk mengincrease the trust, increase mengincrease komunikasi juga, karena kadang-kadang toko emas pun akan ngomong, oh Kak, saya mau dong ini, tolong dikirimin gitu. Jadi itu tuh sebagai jembatan komunikasi dan marketing tool yang amazing ya, karena gratis dan juga sangat komunikatif, karena itu Dua arah ya. iya, dua arah, dan itu benar-benar sosial media yang sudah memang suka dengan perhiasan itu, makanya mereka follow gitu. Jadi supporting of each other juga ya. Jadi itu salah satu tool yang sangat penting bagi kita. Dan juga sewaktu kita misalnya ada event, jadi kita ada event dengan beberapa partner, kita pun sharing di sana. Jadi informasi itu bukan hanya produk, tapi Ayu lagi ngapain, Ayu lagi memikirkan apa, itu semua kita bisa sharing di sosial media tersebut. Begitu, Kak. Jadi memang sebenarnya dimanfaatkan untuk media komunikasi ya, Yeah. baik B2B dan B2C tentunya ya. Yeah. Langsung Ya kan? semuanya kena. Iya ya, jadi dari hulu ke hilir. Iya, betul. Ya. Artinya di situ juga bisa juga ya mengkomunikasikan, mengedukasi market ya tentang cara konsumen dalam memilih atau berhati-hati dalam memilih emas atau membeli emas, berinvestasi dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya itu mungkin juga ya. Yes. Oke, menarik. Namun tetap ya secara waktu kita terbatasi karena memang harus hadir dengan durasi yang sudah ditetapkan. Closing statement saja Bu Caroline terkait dengan Ayu Gold, seperti apa planningnya ke depan, terutama ketika setelah mendapatkan satu perhatian besar ya, lolos survei dan mendapatkan penghargaan Top Consumer Preference Brand. Preference brand ini kan referensi, Bu, ya. Jadi direferensikan oleh konsumen, bukan saya loh yang merekomendasikan, tapi konsumen. Nah, ini kan luar biasa. Nah, planningnya seperti apa, Bu, untuk Ayu Gold ke depan agar konsumennya terus tumbuh, terus merekomendasikan, terus menyukai, dan terus menunggu-nunggu yang paling penting produk Ayu Gold. Silakan. Ya, jadi pastinya kita sangat berterima kasih untuk semua Ayu Girls yang sudah support kita sayang dengan Ayu selama ini, dan semoga Ayu bisa selalu berkarya, selalu memiliki passion yang sangat tinggi, supaya karyanya bisa kami teruskan ke Ayu Girls, dan juga untuk social media platform kita untuk selalu memberikan story, memberikan foto yang menginspirasi cara pakai dan menginspirasi Ayu Girls untuk aku ada nih perhiasan ini, besok aku pakai gitu. Jadi untuk selalu ingat dengan Ayu, dan juga kita akan selalu menjaga kualitas kami, bukan hanya produk, tapi juga dengan servis. Untuk juga Info Brand, kita juga berterima kasih sudah meresearch kami dan juga memilih kami dengan statistik yang sudah di pooling oleh tim statistik Info Brand. Terima kasih. Semoga perayaan ini bukan hanya sekarang aja, tapi akan terus sampai selanjutnya, Kak. Baik, terima kasih Bu Caroline, perbincangan yang sangat-sangat menarik. Saya jadi terus tergugah ya. Memang selayaknya kalau orang pakai perhiasan itu memang harus ayu.
Oke, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada program Brand Talk kali ini, dan tentu saja saya berharap Ayu Gold semakin sukses ya, semakin terus dipilih oleh konsumen Indonesia, dan tentu saja saya berharap dari BizTalk kali ini atau Info Brand Talk kali ini kita dapat memberikan manfaat dan value bagi sobat brand dan Ayu Girls ya, dimanapun mereka berada. Baik, sobat brand dan Ayu Girls, dimanapun Anda berada, demikian adalah talk show Info Brand Talk bersama Ayu Gold, dan semoga bincang-bincang tadi bisa memberikan informasi menarik untuk sobat brand dan Ayu Girls dimanapun Anda berada, terutama para wanita yang ingin membeli dan berinvestasi di perhiasan emas. Selain investasi, tentu akan tampil ayu tentunya. Demikian, nantikan selanjutnya program-program Brand Talk selanjutnya dengan narasumber lain tentunya yang lebih menarik, dan saya berharap Sobat Brand dan Ayu Girls dapat jangan lupa subscribe dan tidak ketinggalan juga untuk likes and share video yang nanti akan tayang di YouTube channel Info Brand TV. Terima kasih banyak dan salam sukses Sobat Brand dan Ayu Girls. Terima Sukses. kasih.